Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baiklah, hari ini kita akan membicarakan tentang komunikasi intrapersonal. Ya, intrapersonal. Sebagai seorang ahli komunikasi, kita harus memahami bahwa komunikasi itu ada interpersonal dan ada intrapersonal. Ya, kita akan coba lihat. Oke, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri kita, mencakup percakapan dengan diri kita sendiri dan memperhatikan serta memberi arti penting, baik itu ilmiah ataupun yang berhubungan dengan antusiasme, ya, dengan keadaan kita saat ini. Ya, perlu digarisbawahi gagasan komunikasi intrapersonal yang diidentikan dengan eksplorasi ini adalah memberikan kepentingan individu terhadap sesuatu atau peristiwa yang terjadi di hadapannya dan keadaannya saat ini. Setiap kali ditingkatkan adalah cara seorang memahami dan menguraikan sesuatu. Jadi komunikasi intrapersonal itu merupakan komunikasi dengan dirinya sendiri terhadap fenomena yang ada. Manusia bisa menangkap fenomena yang ada dengan inderanya, dengan panca inderanya. Nah, apa yang ditangkap oleh fenomena itu kemudian nanti akan ditaruh di dalam penyimpanan yang kita sebut kemudian dengan memori, kemudian akan menghasilkan sebuah persepsi, baik itu ilmiah ataupun penilaian sendiri. Ya, makanya mencakup percakapan dengan diri kita sendiri. Karena yang meramu informasi yang kita dapatkan dari proses kita melihat fenomena yang ada, yang tampak, yang terlihat, itu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita sendiri. Kemudian kita menilai sesuatu, menciptakan nilai sesuatu terhadap apa yang kita lihat. Contohnya apa? Contohnya kita melihat sebuah buah mangga. Warnanya rada keoren-orenan, wanginya harum, ketika kita kupas, kita makan manis. Nah itu ditangkap oleh panca indera kita. Dari mulai warna dari mata, hidung, dan mulut. Rasanya, wangi, kemudian disimpan dalam otak kita. Nah, di lain waktu, kita melihat buah mangga lagi. Dengan memori yang sudah kita miliki, pengalaman yang kita miliki, kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Wah, kayaknya kok nggak kayak yang waktu itu ya. Wah, tidak wangi nih. Rasanya gimana ya? Apakah akan manis? Nah, proses itu yang disebut dengan persepsi atau menilai, mengeksplor terhadap apa yang ada, terhadap sesuatu yang tampak dan terlihat dengan diri kita sendiri. Jadi komunikasi intrapersonal itu merupakan komunikasi dengan diri kita sendiri. Ya, jadi manusia itu sebenarnya bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ya, lanjut. Ini sudah. Oke, lihat ya. Komunikasi intrapersonal menggabungkan di mana kita dapat membayangkan, bermimpi, melihat, dan menangani masalah bagi kita. Jadi, pengetahuan, pengalaman yang kita dapat dari proses kita menggunakan panca indera itu akan membantu kita menciptakan sesuatu. Ya, pengalaman kita, pengetahuan kita akan membuat kita bisa menciptakan sesuatu. Jadi komunikasi intrapersonal yang baik membuat kita akan bisa mencapai sesuatu. Ya, nanti dijelaskan lebih lanjut lagi. Baik. Tadi saya udah spill sedikit tentang sensasi, persepsi, memori, berpikir. Ya, kalau manusia itu ternyata dalam komunikasi intrapersonal ada proses yang namanya sensasi, persepsi, memori, berpikir. Apa itu? Kita mulai dulu dari proses sensasi. Sensasi itu berasal dari kata sense.
mengandung arti kemampuan yang dibutuhkan manusia untuk menerima rangsangan dari panca indera kita, atau kita sebut dengan bahasa stimulus, ya, reaksi. Karena panca indera kita itu bisa menangkap sesuatu, ya. Stimulus menghasilkan data yang diterima oleh panca indera, melahirkan siklus sensasi. Ya, dengan cara ini, sensasi adalah cara yang paling umum untuk menangkap rangsangan atau stimulus itu. Ya, maksudnya apa? Panca indera kita itu diberikan kemampuan untuk menilai atau menangkap sesuatu. Ya, dari mulai mata, telinga, hidung, mulut, kulit. Panca indera kita bisa menangkap sesuatu yang nyata, yang terlihat oleh kita, yang tampak fenomenanya, yang jelas bisa kita lihat bentuknya. Nah, proses inilah yang membuat kita bisa menilai sesuatu. Ya. Nah, jelas ya. Kita mungkin sepakat bahwa manusia itu punya 5 indera. Ya, mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Indera perasa. Semua indera kita itu memiliki proses yang sama, menangkap sesuatu. Ya, jadi kalau kita bisa menangkap secara utuh sebuah fenomena, maka kita akan bisa menilai itu dengan secara utuh. Contohnya gini, kalau kita hanya melihat buah stroberi saja seperti yang digambar, kita belum tahu nih rasanya gimana. Yang kita bisa lihat apa? Kalau hanya melihat bentuk dan warna saja. Ya, kalau kita mulai lebih eksplor lagi ke dalam buah stroberi itu, kita bisa menciumnya, wanginya kok seperti ini ya. Baru nanti kita akan menangkapkan, oh, wanginya seperti ini. Kemudian kita coba, kita gigit, kita makan. Bagaimana rasanya? Nggak jadi proses itu. Dari mulai kita melihat, kita menangkap dengan berbagai macam indera kita. Ya, sensasi merupakan tahap paling cepat dalam mendapatkan data. Ya, seperti yang ditunjukkan oleh Wellman, sensasi adalah pertemuan dasar yang cepat, tidak membutuhkan penggambaran verbal, simbol, atau terapan, dan diidentifikasi dengan fakultas. Ya, artinya, oh ini salah ketik. Artinya, proses sensasi ini merupakan proses awal manusia untuk mendapatkan data yang nanti akan dia simpan di dalam memori. Data ini berupa informasi yang bisa dia anggap penting, bisa juga dia tidak anggap penting. Tetapi, mau seperti bagaimanapun dia menganggap itu, fenomena itu akan tetap terlihat, tertangkap oleh panca indera kita. Kita nggak suka warna merah, tapi ketika kita melihat stroberi berwarna merah atau apel berwarna merah, tetap panca indera kita itu akan tetap menganggap itu sebagai sebuah apel, bukan sebagai sebuah warna. Karena kita sudah mendapat pengalaman dan pengetahuan tentang itu. Ya, kemudian sensasi akan mempengaruhi ketajaman. Ketajaman intuisi kita dalam menilai sesuatu yang kemudian nanti kita akan sebut dengan persepsi. Ya, jadi persepsi dengan berbagai data yang valid, yang banyak, dengan pengalaman, pengetahuan yang baik, dengan komunikasi intrapersonal kita yang baik, akan menghasilkan sebuah ketajaman persepsi yang bisa membantu kita ke depannya. Ya, sensasi dipengaruhi oleh variabel situasional dan individual. Situasional misalnya dalam proses pembelajaran. Ya, individual adalah proses diri pribadi. Kita melatih nggak indera kita untuk menangkap sesuatu? Ya, ada latihannya. Kita fokus pada sesuatu, coba kita menilai dulu, jangan dulu berbicara. Tapi coba kita menilai sesuatu dulu. Sebelum kita berbicara, kita coba tangkap dulu data. Apa yang bagus tentang itu?
kita bolak-balik dulu tuh apa ya, benda apa ini, seperti apa ya, bagaimana ya, baru kita bisa berbicara tentang benda tersebut ketika proses sensasi kita sudah benar-benar matang. Ya, faktor situasional menggabungkan keunggulan langsung yang sejauh mungkin untuk kekuatan upgrade ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, ini sudah ada. Kita langsung masuk ke persepsi. Sebelum persepsi kita masuk dulu ke memori ya. Oke, sebelum ke persepsi, saya akan jelaskan dulu memori. Ya, tadi kan kita melakukan sense dulu kan. Panca indera kita menangkap data dulu nih. Nah, ditangkap, disimpan di memori. Ya, memori itu punya dua. Ada long term memory dan short term memory. Ya, jangka pendek dan jangka panjang. Ya, memori melewati metode terlibat dengan perekaman, encoding, ya, penimbunan dan pemulihan. Jadi, memori merekam dengan apa? Dengan panca indera kita tadi yang kita sebut dengan sensasi, dengan bantuan sense panca indera. Ya, jadi panca indera kita itu menangkap fenomena yang kemudian di encode, direkam dalam bentuk data yang nanti akan disimpan di dalam memori. Ya, otak kita tuh punya sirkuit-sirkuit saraf untuk menyimpan. Ya, jadi yang menyimpan memori itu saraf-saraf kita tuh di otak kita. Proses orang menyimpan itu tergantung pada individunya masing-masing. Ya, ada orang yang bisa cepat dalam menyimpan informasi, ada yang harus melalui ulang atau pengulangan, di review terus. Ya, diulang terus supaya cepat biar masuk ke dalam memori kita. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya. Ada orang yang cepat sekali mendapatkan data kemudian menyimpannya dalam memori, ada yang harus mengulang terus-menerus. Ya, kalau dalam eh, perguruan tinggi kita sebut salah satu dengan research. Research itu atau kegiatan penelitian itu ada yang cuma sekali ke lapangan bisa selesai, ada yang harus berkali-kali gitu. Salah tidak? Karena kemampuan individu dalam menerjemahkan sesuatu itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, semua proses itu tergantung pada bagaimana kemampuan panca indera dia untuk menangkap sesuatu dan bagaimana cara dia untuk merekam, mengubah data yang dia dapatkan dan kemudian dia simpan di dalam memori. Ada banyak cara untuk meningkatkan kemampuan memori. Salah satunya mengulang. Bukan menghafal ya, tapi mengulang-ulang. Artinya kita hanya perlu mengulang 10 kali membaca halaman yang sama. Nanti kita akan hafal sendiri. Daripada kita menghabiskan waktu untuk menghafal. Lebih baik kita mengulang terus. Biarkan itu masuk ke dalam memori kita. Karena proses perekaman itu yang terus-terusan terjadi. Ya, kemudian kita masuk ke persepsi. Ya, persepsi bisa terjadi ketika kita menggunakan data yang ada di dalam memori kita untuk menilai sesuatu berdasarkan panca indera kita. Ya, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, kesempatan atau koneksi yang diperoleh dengan mengumpulkan data dan menguraikan pesan. Dan kita mendapatkan data dari sensasi, dari proses panca indera kita melihat fenomena yang tampak dan terlihat. Ya, kemudian kita rubah menjadi data yang kita simpan dalam memori. Nah, kemudian panca indera kita bisa menangkap lagi fenomena yang sama. Kita bisa mempersepsi itu sebagai sesuatu yang sama, kayak tadi buah mangga. Wah, warnanya kok berbeda dengan yang waktu itu. Artinya apa? Kita sudah, memori kita sudah masuk nih. Sudah punya data. Kita sudah punya data
bahwa peristiwa waktu itu saya pertama kali makan mangga itu manis banget. Warnanya ada sedikit oranye dan baunya wangi. Ketika sekarang saya dapat buah mangga lagi, kok warnanya berbeda, tidak wangi juga ketika saya potong makan, kok nggak manis ya? Nah, persepsi kita di awal bahwa berdasarkan pengalaman kita dengan data yang sudah pernah kita dapatkan, mangganya harusnya manis, tapi ternyata tidak. Itu justru bukan menambah sebuah persepsi yang salah, tidak. Itu bisa jadi pengalaman baru, menjadi data baru untuk memori kita. Artinya, ketika sudah punya pembanding seperti itu, kita bisa memilih. Ketika kita datang ke toko pedagang mangga, kita bisa lihat nih, kita udah punya pengalaman mangga yang gak manis sama mangga yang manis. Nah, itu sebenarnya persepsi. Jadi persepsi itu merupakan proses kita memanggil data yang kita sebut dengan recall. Jadi kita memanggil tuh data yang sudah pernah kita simpan di dalam memori untuk menilai sesuatu yang kita sebut dengan persepsi. Ingat ya, persepsi itu menguraikan pesan. Pesannya apa, Pak? Mangga tadi. Mangga itu kan tidak berbicara pada kalian. Ya, ingat komunikasi itu ada non-verbal dan verbal ya. Mangga itu tidak berbicara pada kalian. Tapi dengan warna dia, wangi dia, rasa dia, kita bisa menguraikan pesan yang ditampilkan oleh buah mangga itu. Yaitu komunikasi non-verbal. Komunikasi yang paling banyak di dunia ini adalah komunikasi non-verbal. Ya, warna, rasa, gambar, bentuk. Ya, mungkin aja ada bentuk tertentu mangga kan bisa jadi itu menjadi data tersendiri buat kita untuk nanti kita mempersepsi sesuatu. Ya, sensasi yang merupakan hasil asimilasi dari 5 indera pandangan terarah juga dipengaruhi pertimbangan, asumsi, serta inspirasi dan ingatan. Tadi udah jelas ya. Kita udah pernah makan mangga, kita mengingat salah satu prosesnya ada juga proses inspirasi dan asumsi serta pertimbangan. Dari mana? Dari berbagai pengalaman kita. Jadi kalau kita udah sering makan banyak mangga, tuh kita sudah bisa menilai nanti, oh mangga ini manis, mangga ini mangga cengkir, mangga ini mangga gelodok, mangga apa gitu. Oh ini warnanya warna hijau, tapi ternyata rasanya memang manis karena memang tipe mangganya seperti nah itu namanya apa? Itu asumsi. Wah ini rasanya manis nih, ya udah kita beli yang ini aja. Itu namanya pertimbangan. Jadi manusia melakukan proses persepsi itu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dia simpan di dalam memori dalam bentuk data tadi, ya, yang orang komunikasi sebut dengan informasi. Ya. Kemudian nanti panca indera dia akan melakukan atau menangkap fenomena yang sama atau menilai sesuatu. Itu sebut dengan persepsi. Jadi persepsi itu harus berhubungan dengan data kita. Apakah manusia bisa mempersepsi tanpa adanya data? Bisa. Ya, asimilasi tadi. Mungkin mirip, biasanya gitu kan kita, oh enggak, mirip tuh kayak yang waktu itu, tapi kayaknya beda deh. Kita belum punya datanya nih, tapi sesuatu tuh mirip dengan apa yang kita, ya bisa. Tapi apakah itu akan menghasilkan penilaian yang absolut dan valid? Belum tentu. Karena apa? Kita belum mendapatkan data penuh tentang apa yang kita lihat. Mungkin mirip, mungkin itu mirip buah mangga, tapi ternyata dia bukan buah mangga loh, warnanya kok merah ya. Sedangkan buah mangga yang pernah saya makan itu warnanya hijau, oranye. Apakah benar yang warna merah itu dengan bentuk yang sama, itu punya rasa dan tipe yang sama dengan buah mangga yang pernah saya makan? Bisa kita memprosesi? Bisa. Tapi hanya sebatas dan hanya terbatas informasi kita tentang waktu itu. Karena kita pernah hanya mengandalkan informasi yang sudah pernah kita dapatkan saja. Nah, bagaimana cara mendapatkan lebih? Ya kita explore lebih itu si mangga warna merah itu. Apakah dengan bentuk yang seperti mangga dan warnanya warna merah ini memiliki rasa yang sama seperti mangga? Atau memang ini sama dengan buah mangga?
Dari mana kita dapatnya? Pertama kita lihat dulu nih, kan kayak tadi ya proses sense mengulang lagi untuk mendapatkan informasi dan data yang baru untuk memori kita. Kita teliti lagi, kita cari lagi informasi tentang mangga ini. Oh, ternyata ini salah satu jus mangga. Kita searching, ya, kita cari informasi lebih banyak lagi. Kita lihat warnanya, kita rasakan baunya, kita rasakan rasanya. Kemudian kita mendapatkan pengalaman yang baru, pengetahuan yang baru dari proses panca indera kita yang kemudian kita rubah menjadi informasi yang berbentuk data untuk memori kita, untuk kita dapat apa? Mempersepsi dengan lebih baik lagi. Jadi tanpa proses panca indera, pengumpulan data dan informasi yang benar, kita tidak akan bisa menilai mangga merah itu nanti di kemudian hari dengan benar juga. Ya, jadi ingat ya, proses persepsi, sensasi, memori, persepsi itu saling berhubungan. Tidak bisa dilepaskan. Ya, contohnya ini nih, tuh, lihat kan, ada dua orang berada di dua tempat yang berbeda, 6 dan 9. Ya, yang satu bilang 9, yang satu bilang 6. Tidak ada yang salah dari kedua hal ini. Karena apa? Mereka berdiri pada titik berdiri mereka masing-masing. Itulah disebut persepsi. Sama kayak tadi kan, oh kayaknya mirip tuh. Karena Anda berada di titik berdiri, Anda belum pernah merasakan mangga berwarna merah itu, tapi Anda pernah memiliki pengalaman untuk menilai bahwa itu tuh bentuknya mirip kayak mangga dong. Sama kayak ini, itu 9. Tapi di titik berdiri yang lain itu 6. Inilah persepsi. Tidak bisa kita menyalahkan seseorang dalam menilai sesuatu. Ingat tadi indikatornya adalah panca indera mereka menangkap dan mengolah informasi tergantung pada pengalaman pengetahuan mereka dan tergantung pada kemampuan memori mereka menyimpan data dan informasi untuk kemudian nanti mereka merecall kembali. Ada orang yang berhasil merecall semua informasi dengan baik, akhirnya dia bisa menerjemahkan apa yang dia lihat lagi dengan lebih baik. Ada juga tidak, ya. Kemudian contohnya persepsi itu, aduh, mana ya? Ya tadi kita ini ya lihat ya, ini ada stimulus, ada ambang batas, ada panca indera. Stimulus itu ada sesuatu yang rangsangan yang didapatkan dari fenomena yang ada ya. Ambang batasnya keterbatasan manusia dalam menangkap sesuatu berdasarkan proses memori yang ada. Ya, kemudian panca indera menangkap sesuatu dengan proses sensasi, ya, menangkap sesuatu. Ingat ya, sense itu sensasi, berarti proses panca indera menangkap sesuatu disebut sensasi, ya. Proses mempengaruhi persepsi, ada proses visual dan individual. Persepsi visual berdasarkan apa yang kita lihat. Tadi itu warnanya kok merah ya, tapi kan waktu itu warnanya hijau, apa yang kita lihat. Dan proses individual adalah persepsi berdasarkan pengetahuan pengalaman kita. Seperti tadi kita menilai, waktu itu saya secara pribadi memakan mangga warna hijau keoren-orenan yang wanginya harum itu manis. Apakah warna bentuk yang seperti mangga tapi warna merah ini manis juga nggak ya? Nah, tergantung pada individualnya masing-masing ya. Oh, 7 menit lagi. Baik, sama seperti ini. Ini persepsi ya. Nih, ada 4 orang buta nih yang ditutup matanya. Mereka disuruh diberikan kesempatan untuk memegang tempat-tempat tertentu pada seekor gajah. Ya, ada yang memegang perutnya, badannya. Wah, ini tembok. Ada juga yang memegang bututnya. Oh, ini tali nih. Ada yang juga memegang kakinya. Oh, ini kayaknya batang pohon deh. Ada yang memegang belalainya. Mungkin ini ular. Jadi, proses persepsi ini tergantung bagaimana seseorang pernah memiliki data dan informasi terhadap fenomena tertentu. Sehingga setiap orang itu seperti orang buta sebenarnya. Yang mempersepsi dengan pengetahuan pengalamannya saja. Makanya harus dibantu dengan proses panca indera dulu sebelum menilai sesuatu. Bisa kita mempersepsi tanpa menilai, tanpa kita mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang kita bisa.
tapi kan tidak akan valid seperti ini kan. Kita hanya melihat dengan persepsi kita aja, ya. Kalau dibuka kan, oh ternyata gajah ya, bukan tembok. Baru proses panca indera itu penting, ya. Kemudian ini juga tuh ada pohon, pada ada hewan kan, ada hewan di situ, ini sebetulnya persepsi. Ya, setiap orang itu memiliki kemampuan untuk menilai sesuatu. Ada yang bisa lihat pohon, ada yang bisa lihat daun, ada yang bisa lewat dua hewan di situ, singa dan gorila. Ada juga ikan, ada juga burung dan lain sebagainya. Ya, memori sudah tadi, ya pemanggilan, coding, storage dan semuanya lah sama ya. Nah, kemudian masuk ke dalam berpikir. Ya, berpikir itu adalah proses kita menggunakan sensasi, memori, persepsi kita untuk menghasilkan atau mentafsirkan sesuatu berdasarkan apa yang kita butuhkan. Ya, ketika proses sensasi kita baik, memori dan data informasi kita lengkap serta valid juga, kemudian proses kita mempersepsi itu akan mempengaruhi proses berpikir kita, menggambarkan sesuatu, menilai. Jadi berpikir itu merupakan proses manusia dalam komunikasi interpersonal dia ya, proses manusia untuk meramu berbagai macam informasi yang dia dapatkan di dalam memori berdasarkan proses sensasi dia dengan panca indera dia dan berdasarkan dia menilai sesuatu dengan proses persepsi dia untuk menghasilkan apa yang dia butuhkan dan apa yang dia tuju. Ya, apa yang kita butuhkan, misalnya kita sudah pernah menilai 1 tambah 1 itu 2. Ya, ketika kita diberikan menilai sama 1 tambah 1 sama dengan titik-titik. Nah, kita mulai berpikir tuh, oke, saya pernah dapat nih panca indera kita melihatkan 1 tambah 1. Oke, informasi apa yang pernah kita dapatkan? Oh, sama dengan 2. Ya, jadi persepsi kita terhadap apa yang pernah kita lihat itu kita udah pernah dapat tuh dalam memori kita, kita recall melalui proses persepsi itu. Kemudian kita sesuaikan juga informasi yang ada di sini, yang di dalam memori kita itu terhadap informasi yang kita dapatkan dengan proses proses sensasi juga tetap. Jadi sensasi itu akan selalu ada dalam proses berpikir. Memori itu akan selalu ada dalam proses berpikir. Persepsi itu akan selalu ada dalam proses berpikir. Hanya tujuan kita untuk mencapai sesuatu itu disesuaikan dengan pola pikir kita. Kita membutuhkan jawaban dari 1 tambah 1. Kita sudah pernah punya pengalaman tentang itu, pengetahuan tentang itu. Kita sudah pernah lihat 1 tambah 1 hasilnya 2. Baiklah, kalau gitu 1 tambah 1 hasilnya 2. Selesai. Jadi proses berpikir itu dipengaruhi oleh proses sensasi, penggunaan panca indera, memori, ya penyimpanan data dan informasi, serta persepsi menilai sesuatu berdasarkan pengetahuan pengalaman yang sudah pernah kita dapatkan. Ya, oleh karena itu untuk membantu proses berpikir kita agar kita dapat menilai sesuatu dengan baik, ya kita karena komunikasi itu berhubungan dengan pesan dan informasi, ya, dan informasi itu ternyata berhubungan sekali dengan proses sensasi, persepsi, memori dan berpikir itu akan sangat tergantung terhadap 3 hal tersebut. Sebagai orang komunikasi yang memahami komunikasi intrapersonal, agar kita bisa menilai sesuatu dengan baik, kita harus dapat banyak sekali data. Maka sejak awal saya bilang, bagi orang komunikasi, ya data itu sangat penting, informasi itu sangat penting. Karena kekuatan bagi orang komunikasi adalah di informasi itu sendiri. Ya, baiklah. Jadi jelas ya,
Semua proses berpikir itu adalah proses menghasilkan komunikasi interpersonal relasi dengan diri kita sendiri dengan baik. Nah, tanpa informasi yang baik, kita juga tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan diri kita. Mungkin kita bisa salah menafsirkan sesuatu, menilai sesuatu itu mungkin akan bermasalah untuk kita ke depannya. Contohnya kayak gedang. Saya pernah bilang di kelas gedang itu apa? Bagi orang Jawa itu pisang. Bagi orang Sunda itu ada pepaya. Kalau informasi kita tidak baik dan mencari informasi yang baik yang kita taruh di memori, kemudian kita disuruh jadi seorang public speaker, kita langsung mengatakan bahwa hari ini kita akan berbicara tentang gedang. Padahal dalam proses komunikasi kita harus memahami dulu. Kita mau persepsi dulu, apakah audiens kita itu orang Jawa atau orang Sunda, atau apakah ada dua-duanya. Kalau memang akan kata yang kita sampaikan itu akan menghasilkan multi makna, dihindari. Tapi kita tidak akan pernah tahu bahwa kata yang kita miliki itu memiliki multi makna kalau kita tidak memiliki proses sensasi, memori, dan persepsi yang baik. Makanya informasi itu penting kita taruh, kita dapatkan dengan proses sensasi kita simpan di memori kita dengan pengulangan agar kita dapat menilai audiens kita kalau dalam bahasa komunikasi komunikator kita agar kita bisa menyampaikan pesan kepada dia dengan lebih baik. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan. Tidak ada niat untuk menjatuhkan dan menilai sesuatu yang lebih. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.